Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya, Felicitas Ketonagolulankamau, NIM 1511734. Saya mahasiswi dari program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses mekanisme sintesis polimer buatan dan polimer alam secara molekular kimia, beserta dengan sumber dan fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kimia polimer. Baik, yang pertama adalah polimer alam. Polimer alam merupakan polimer yang terbentuk secara alam dalam tubuh makhluk hidup. Salah satu contohnya yaitu protein. Berdasarkan asalnya, protein merupakan polimer alam yang tersusun atas monomer-monomer asam amino. Sumber utama pada protein yaitu hewan dan tumbuhan. Sumber protein pada hewan contohnya daging, telur, susu, dan makanan laut. Sedangkan pada tumbuhan seperti brokoli, gandum, biji-bijian, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Selanjutnya, fungsi protein dalam tubuh yaitu sebagai sumber energi, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi, dan membentuk enzim serta hormon dalam tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan polimer protein secara molekular kimia. Di sini, monomer-monomer asam amino yang saya gunakan yaitu asam amino leucina, valina, serina, dan alanin. Pada asam amino leucina, ada beda keelektronegatifan antara N dan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan putus ke N jadi min dan H jadi plus. Antara C dan O, elektron ikatan putus ke O, karena O lebih elektronegatif daripada C, sehingga O jadi min dan C jadi plus. Pada asam amino valina, ada beda keelektronegatifan antara N dan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan putus ke N jadi N- dan H jadi plus. Selanjutnya ada beda keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatan putus ke O jadi min dan C jadi plus. Pada asam amino serina, ada beda keelektronegatifan antara N dan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan putus ke N jadi min dan H jadi plus. Ada beda keelektronegatif antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatan putus ke O jadi min dan C jadi plus. Selanjutnya, pada asam amino alanin ada beda keelektronegatif antara N dan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan putus ke N jadi min dan H jadi plus. Pada ikatan antara C dengan OH, ada beda keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatan putus ke O jadi min dan C jadi plus. Selanjutnya, C plus pada asam amino leucina akan berikatan dengan N- pada asam amino valina. C plus pada asam amino valina akan berikatan dengan N- pada asam amino serina. C plus pada asam amino serina akan berikatan dengan N- pada asam amino alanin, membentuk protein. H plus akan berikatan dengan OH, akan membentuk H2O atau air.
Yang kedua yaitu polimer buatan. Polimer buatan adalah polimer yang tidak terdapat di alam dan dibuat oleh manusia. Salah satu contohnya yaitu polimer polipropilena. Berdasarkan asalnya, polipropilena merupakan polimer buatan yang tersusun atas monomer-monomer propena. Polipropilena ini termasuk dalam jenis polimer homopolimer karena polimernya tersusun atas monomer-monomer yang sejenis. Sumber utama polipropilena adalah termoplastik. Fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai bahan pembuatan tali, sebagai bahan pembuatan anyaman, sebagai bahan pembuatan karung, sebagai bahan pembuatan karpet, dan dapat digunakan untuk pengemasan makanan dan botol minuman. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan polimer polipropilena secara molekular kimia. Polimer polipropilena ini terbentuk melalui reaksi adisi, di mana pada reaksi adisi ini terjadi pemutusan pada ikatan rangkap. Di sini ada tiga monomer yang saya gunakan. Pada monomer propena yang pertama, ikatan rangkapnya putus ke salah satu atom C1 sebagai min dan C yang lainnya sebagai plus. Begitu juga pada monomer propena yang kedua, yaitu ikatan rangkapnya putus ke salah satu atom C1-nya sebagai min dan C yang lainnya sebagai plus. Begitu juga pada monomer propena yang ketiga, ikatan rangkapnya putus ke salah satu atom C1 sebagai min dan C yang lainnya sebagai plus. Selanjutnya, C- pada monomer propena yang pertama akan berikatan dengan C+ pada monomer propena yang kedua. C- pada monomer propena yang kedua akan berikatan dengan C+ pada monomer propena yang ketiga, membentuk polimer polipropilena. Lambang N ini menandakan bahwa masih banyak monomer-monomer yang berikatan untuk membentuk polimer polipropilena. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang bagaimana proses sintesis polimer alam dan polimer buatan beserta sumber dan fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari dari masing-masing polimer alam dan polimer buatan. Terima kasih.